Halo Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 753 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyerahkan pil Yin Yang Jimudan kepada He Shenren sebagai bentuk balas budi dan ujian ketulusan, meski He Shenren menegaskan bantuannya tanpa pamrih. Sikap saling percaya ini memperdalam hubungan mereka sebagai sahabat sejati. Atas keputusan bersama, pil langka tersebut dilelang untuk menukar informasi lengkap tentang Laut Roh 7 warna dan sejumlah besar koin Dewa Iblis. Sementara itu, Xiaoyan memulihkan kekuatan jiwanya sebagian, dan lelang pun berlanjut dengan He Shenren tetap memberikan perlindungan serta hak istimewa penuh kepadanya. Begitu kabar bahwa pil Yin Yang Jimudan akan dijadikan penutup pelelangan tersebar, seluruh balai lelang Dewa Iblis seketika bergolak. Semua orang yang telah berada di arena, terutama para pakar tingkat keabadian dewa, langsung tersulut gairahnya. Bagi mereka, memiliki pil Yin Yang Jimudan sama artinya dengan memperoleh 1 nyawa tambahan. Nilai dari pil tersebut sudah tak perlu diperdebatkan lagi. Namun, sebagai barang penutup utama, pelelangannya baru akan dilakukan setidaknya 10 tahun kemudian, terutama untuk memberi waktu agar para pakar terkuat dari berbagai wilayah sempat berkumpul. Demi menjaga antusiasme, sebelum pelelangan resmi dimulai, pihak balai lelang menempatkan pol Yin Yang Jimudan di posisi paling atas sebuah tumpukan besar koin batu emas, lalu menyiarkannya melalui rak lelang giok. Harga awal yang ditetapkan oleh He Shenren, yakni 100 juta koin Dewa Iblis, langsung melonjak tajam. Bahkan pada tahap pralelang saja, harganya telah menembus 300 juta, naik hampir 2 kali lipat. Namun sesungguhnya, koin Dewa Iblis hanyalah pelengkap. Hal yang benar-benar menjadi inti transaksi adalah informasi mengenai Laut Roh 7 warna. Tatapan He Shenren dan Xiaoyan kembali tertuju pada gambar yang terpampang di layar transmisi. Suasana balai lelang masih riuh rendah. Bagi sebagian besar orang, bukan karena mereka tak tertarik pada pol Yin Yang Jimudan, melainkan karena mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk ikut menawar. Oleh sebab itu, perhatian pun kembali dialihkan pada barang-barang lelang lainnya. Pelelangan kembali berlangsung sengit. Sebuah jirah berkilau dengan cahaya berlapis kini diperebutkan oleh beberapa sosok berenergi kuat. Namun setelah itu, tidak ada satupun barang yang mampu menarik minat Xiaoyan. Dengan kekuatannya saat ini, hanya sangat sedikit benda yang layak masuk dalam pandangannya. Bahkan sebagian besar masih kalah dibandingkan koleksi yang dimiliki He Shenren. Xiaoyan hanya membeli beberapa bahan obat langka sebagai persiapan untuk peracikan pil di masa depan. Dengan adanya Taman Limpu, dia hanya membutuhkan 1 bahan untuk melahirkan 2 menjadi 3, hingga mampu menyempurnakan pil luar biasa seperti pil Yin Yang Jimudan. Namun ia sangat memahami bahwa pil semacam ini, kecuali dikonsumsi sendiri, tidak layak dibuat terlalu banyak. Pada akhirnya, pil tersebut pasti akan jatuh ke tangan para pakar keabadian dewa. Siapa yang akan memilikinya, Xiaoyan tak tahu. Ia hanya khawatir dari pil itu akan terjalin sebab akibat yang kelak justru berbalik mencelakainya. Saat Xiaoyan tenggelam dalam perhitungan dan renungan, layar transmisi menampilkan sosok wanita rubah iblis yang mempesona, dengan 9 ekor yang bergoyang perlahan di belakangnya. Namun, seluruh perhatian justru tertuju pada sesuatu yang melayang di hadapannya. Sebuah api aneh yang disegel di dalam inti es hitam 10.000 tahun. Begitu melihatnya, Xiaoyan langsung merasakan gelombang energi dahsyat yang terpancar darinya. Api itu berwarna ungu keemasan, mengalir perlahan di dalam kristal es. Bentuknya terus berubah, kadang menyerupai naga, kadang seperti burung poenik. Ia memancarkan kekuatan yang paradoks, mampu memusnahkan segalanya, namun juga melahirkan kehidupan. Ini adalah api asal Huangyan Nirwana, ucap wanita rubah itu dengan suara bergetar penuh semangat. Api asal ini mengandung hukum api. Bagi para alkemis dan kultivator yang menempuh jalur api, manfaatnya tak terhitung. Harga awal 50 juta koin Dewa Iblis. Xiaoyan memandangnya dengan mata sedikit menyempit. Jika bukan karena di dalam tubuhnya bersemayam api asal sejati, ia mungkin akan tertipu. Kenyataannya, ini hanyalah seberkas api turunan.
memang tampak mengesankan, tetapi baginya saat ini nyaris tak berguna. Namun alisnya sedikit terangkat. Ia teringat pada api pemusnah di dalam tubuhnya. Api dengan daya hancur tertinggi, tetapi tidak dapat dilepaskan sewaktu-waktu. Api itu membutuhkan akumulasi energi. Setelah sekali digunakan, api pemusnah tampak meredup. Jika ingin kembali meledak, ia harus melahap api lain. Api ini masih bisa dimanfaatkan, pikir Xiaoyan. Ia menoleh sedikit, dan He Shenren langsung memahami maksudnya. Tanpa ragu, He Shenren memanggil pelayan. Akhirnya, seberkas api itu berhasil dimenangkan dengan harga 100 juta koin Dewa Iblis, lalu dikirim langsung ke hadapan Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, tak perlu sungkan. Terus membeli seperti ini malah membuatku bernostalgia pada masa lalu, ucap He Shenren sambil tersenyum. Xiaoyan tersenyum pahit. Terlalu banyak uang juga bisa menjadi beban. Ketika tak ada lagi yang diinginkan, justru merepotkan orang lain. Saudara He telah terlalu banyak berkorban. Ia lalu melepaskan api pemusnah yang redup dan tanpa ragu memberi makan api hasil lelang itu. Melihat pemandangan tersebut, alis He Shenren sedikit terangkat. Gelombang energi dari api itu memang luar biasa, tetapi harga yang harus dibayar untuk menggunakannya juga sangat besar. Api cabang seperti ini jelas belum cukup. Bawakan seluruh bibit api asal yang ada di arena lelang ini. Berapapun jumlahnya, aku akan membelinya, ucap He Shenren seraya mengibaskan tangan. Para pelayan terperanjat sekaligus bersuka cita. Benih api asal sangat mahal dan jarang terjual. Jarang sekali ada pelanggan dengan kekayaan dan keberanian seperti ini. Tak lama kemudian, 7 hingga 8 benih api pun dikirimkan. Sayangnya, semuanya hanyalah api turunan, bukan api asal sejati. Xiaoyan tidak serakah. Meski hanya api turunan, itu sudah cukup untuk memperkuat api pemusnah. Total pengeluaran He Shenren mencapai belasan miliar koin Dewa Iblis. Jumlah yang benar-benar mencengangkan. Jika itu api asal sejati, hasilnya pasti jauh lebih baik, gumam He Shenren sambil menggeleng. Xiaoyan hanya tersenyum pahit. Jika benar-benar api asal, belasan miliar pun belum tentu cukup, bahkan bisa memicu pertarungan berdarah. Tak lama kemudian, pelayan kembali datang dengan wajah penuh hormat dan kegembiraan. Melapor, Yang Mulia, proses penilaian pil Lin Jimudan telah selesai. 13 ahli penilai utama dan 3 Grandmaster Alkimia telah mengkonfirmasi bahwa pil ini adalah harta langka tingkat tertinggi. Balai lelang telah memutuskan untuk segera memulai promosi dengan standar tertinggi, serta menyebarkan kabar kesetiaan Xuanje. Sesuai perintah Anda, inti transaksi tetap pertukaran dengan informasi rinci mengenai wilayah terlarang laut roh 7 warna. Pil ini akan menjadi barang penutup terbesar dalam festival lelang Dewa Iblis kali ini. Xiaoyan dan He Shenren hanya mengangguk tenang. Segalanya berjalan persis seperti yang telah mereka perkirakan. Di tempat yang sangat jauh dari balai lelang Dewa Iblis, terdapat wilayah suci Dewa Buddha. Wilayah yang sepenuhnya dikuasai oleh klan Dewa Sitian. Tempat yang sama sekali tak boleh diinjak oleh ras iblis. Di pusat wilayah itu, terbentang lautan teratai tanpa batas. Di atas salah satu bunga teratai, seorang wanita duduk bersila. Tubuhnya diselimuti kain putih polos. Pakaiannya berkibar tanpa angin. Di dahinya, terlukis tanda berkah merah, berkilau lembut, berpadu dengan cahaya teratai 7 warna, membuat seluruh ruang tampak suci dan murni. Yin Yang Jimudan telah muncul ke dunia. Pergilah dan bawa pil itu kembali. Suara suci menggema. Wanita di atas teratai 7 warna perlahan membuka mata, jernih seperti kristal. Guru, mulia engkau mematuhi perintah. Ia pun bangkit berdiri. Kakinya yang putih menjejak kehampaan, dan teratai merah muda bergemekaran menopangnya. Suara itu kembali bergema, dingin dan tegas. Ingat baik-baik, informasi tentang laut roh 7 warna tidak boleh benar-benar diberikan. Itu adalah wilayah terlarang Dewa Buddha. Bagaimana mungkin makhluk-makhluk rendahan diizinkan menyentuhnya?